Bagaimana? Sholat maghrib dulu atau sholat isya? Ketika jamak takhir. Nah, ini ala hasbi tartibis sholat. Sesuai dengan tertibnya sholat. Tertibnya sholat itu sholat maghrib dulu atau isya dulu? Maghrib dulu. Lalu sholat isya maghrib. Bagaimana sholat subuh? Sholat subuh nggak bisa dijamak dan nggak bisa dikosor. Udah. Nah, sholat maghrib bagaimana? Tetap 3 rakaat, nggak boleh dikosor, boleh dijamak. Nah, boleh dijamak, tapi nggak boleh dikosor. Nah, sholat isya boleh dijamak, boleh dikosor. Dijamak itu dikumpulkan. Kalau dikosor diringkas. Asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan senantiasa syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kenikmatan umur yang mudah-mudahan barokah, diantaranya diisi dengan ibadah dan dengan thalabul ilmi dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu umur kita akan menjadi berkah. Demikian salat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, ahli bait beliau, kemudian para sahabat dan para pengikut beliau. Sama salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada petang hari ini, yaitu tentang nanti al-jam'u bainas sholataini, tapi 2 subbab yang terakhir kemarin, yaitu sholatut tatawwu'i fis safari, sholat sunat ketika dalam bepergian. Kemudian as-safaru yaumul jum'ah, bepergian jauh pada hari Jumat. Baik. Sholatut tatawwu'i fis safari, sholat sunat ketika dalam perjalanan jauh dan dalam kondisi menjamak dan mengqashar sholat. Apakah boleh sholat sunnah yang wajib aja 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat, yang asalnya 2 zuhur asar kemudian diringkas menjadi 1 waktu? Ini kok masih sempatnya sholat sunnah? Nah, apakah enggak lebih baik misalnya sholatnya fardu, karena sholat fardu disempurnakan 4 rakaat? Nah, ini masalah yang dibahas pada saat sekarang ini. Dhahaba jumhurul ulama jumhur minal ulama'i ila adami karahatin nafli liman yaqsurus sholata fis safari. Jumhur ulama mengatakan bahwa tidak makruh hukumnya untuk sholat sunnah, yang mana sholat sunnah tersebut dilaksanakan ketika dalam bepergian jauh, dan dalam bepergian jauh tersebut dia mengqashar, menjamak sholatnya. La farqa bainas sunani ar-ratibati wa ghairiha. Tidak ada bedanya sunat sunnah tersebut, karena sholat ratibah itu dalam sehari ada berapa? Ada 5 waktu, yaitu qoblal fajri 2 rakaat, qoblal zuhri 2 rakaat, ba'dal zuhri 2 rakaat, ba'dal maghribi 2 rakaat, ba'dal isya'i 2 rakaat. Jadi 5 waktu. Nah, ini tidak ada bedanya sholat rotibah. Rotibah itu tadi yang saya sebutkan,
maupun selain rotibah, nggak apa-apa. Baik. Fa'indal Bukhari wa Muslim anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam igtasala fi baiti Ummi Hani yauma fathi Makkah wa shalla thamaniya raka'atin. Nah, ini Rasulullah ketika penundukan kota Mekah itu sholat di rumahnya Ummu Hani sebanyak 8 rakaat. Dalam rakaat ini pastinya sholat sunnah ini. Nah, kemudian diriwayatkan pada hadis yang lain wa an Ibni Umar annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhuhrin ala zuhri rahilatihi. Yang mana Rasulullah diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar bahwa beliau itu sholat, yusabbihu artinya di sini sholat di atas kendaraannya. Kendaraannya bisa unta, bisa kuda. Haitsu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi, yang mana di atas kendaraan tersebut Rasulullah sholat ketika dalam kendaraan, yaitu dengan isyarat yumi'u, yaitu memberi isyarat ketika rukuk misalnya menundukkan kepalanya, kemudian ketika sujud menundukkan tapi lebih rendah lagi. Ya, ini tidak sujud dengan tangan dan ini apa namanya, seperti rukuk di atas di atas lantai. Nah, tetapi di atas kendaraan bisa melakukan sholat dengan isyarat. Waqala Al-Hasan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusafiruna fayatatawwa'una qoblal maktubati wa ba'daha. Para sahabat Nabi itu ketika bepergian mereka juga tetap sholat sunat. Baik sholat sunat tersebut sebelum sholat fardu, sholat maktubah, sholat fardu maupun setelah sholat fardu. Wa yara Ibnu Umar ghairuhu annahu la yushra'u tatawwu'u ma'al faridati la qablaha wa la ba'daha illa min jawfil laili. Abdullah ibnu Umar mengatakan, dan selain beliau mengatakan bahwa tidak diajarkan atau tidak dianjurkan untuk sholat tatawwu bersamaan dengan sholat fardu, tidak sebelum sholat fardu maupun setelah sholat fardu tidak dianjurkan kecuali qiyamul lail. Misalnya bepergian ke Jakarta 2 hari atau 3 hari, di sana boleh selama 3 hari itu menjamak mengqashar sholatnya, walaupun tinggal di hotel, tinggal di rumah saudara, tidak dalam hanya perjalanan dari Malang ke Surabaya dalam perjalanan, tapi ketika tinggal di sana asalkan dia musafir bukan mukim, maka dia boleh menjamak dan mengqashar sholatnya. Nah, itu ketika qiyamul lail, kecuali ini dianjurkan tetap qiyamul lail. Wara'a qaumun Wara'au qauman, Abdullah ibn Umar melihat sekelompok orang yusabbihuna artinya yusalluna ba'da sholati faqala, setelah sholat ya, kemudian berkata lau kuntu musabbihan la'atmamtu sholati, apabila aku sholat ya, musabbihan artinya sabbaha di sini adalah sholat, la'atmamtu sholati maka aku sempurnakan sholatku. Ya ibna akhi sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wahai misananku, ya wahai keponakanku, ibna akhi, anak laki-laki dari saudara-saudaraku, engkau menyertai Rasulullah, hidup bersama Rasulullah. Ini Abdullah ibn Umar mengatakan sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya hidup bersama Rasulullah, saya menemani Rasulullah. Falam yazid ala raq'ataini hatta qabadahu Allah ta'ala. Saya tidak melihat Rasulullah itu menambah 2 rakaat ketika sholat safar, ya.
jamak maupun qasar kan 2 rakaat. Tidak menambahi dengan sholat sunat sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibtu Aba Bakrin falam yazid ala rakaataini. Saya juga membersamai Abu Bakar. Saya lihat juga beliau tidak menambahi dari sholat fardunya ketika sholat safar, yaitu 2 rakaat. Wa dzakara Umar wa Utsman wa qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Nah, kemudian Umar Ibn Khattab dan Utsman menambahi bahwa sungguh telah ada contoh yang baik untuk kalian dari Rasulullah SAW. Artinya, ya contohlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, ini tadi yang kedua tadi tidak ada anjuran, tetapi bukan berarti dilarang, tapi juga boleh melakukan sholat sunnah. Baik. Kemudian as-safaru yaumul jum'ah. Yani wajama Ibnu Qudamah bainama dzakarahu Hasan wa bainama dzakarahu Ibnu Umar bi anna hadits al-Hasan yadullu ala annahu la ba'sa bi fi'liha wa hadits Ibnu Umar yadullu ala annahu la ba'sa bi tarkiha. Hadisnya yang disebutkan oleh Hasan tadi menyebutkan bahwa tidak apa-apa ketika melaksanakan sholat sunat ketika dalam bepergian, walaupun menjamak dan mengqashar sholatnya. Adapun hadisnya Abdullah ibn Umar mengatakan bahwa itu tidak apa-apa meninggalkannya. Jadi tidak apa-apa melaksanakannya, satunya. Yang kedua, tidak apa-apa meninggalkannya. Ini hukumnya jawaz atau boleh. Kemudian as-safaru yaumul jum'ah, bepergian pada hari Jumat. Karena bepergian jauh itu nanti boleh menjamak qashar sholat, boleh tidak puasa ketika Ramadan. La ba'sa bi safari yaumul jum'ati malam yahdur as-sholat. Tidak apa-apa bepergian pada hari Jumat selagi belum masuk waktu sholat Jumat. Ya. Jam 11 lebih 40 sudah niat bepergian, terus kemudian wah sudah jam, nah karena sudah masuk sholat waktu sholat Jumat harus sholat dulu. Nah kalau misalnya jam 11 ya tapi belum masuk waktu sholat Jumat, datanglah jemputan dari travel misalnya sudah jam 11, waduh ini nunggu sholat Jumat nanti kan. Nah ini sebelum waktu maksud sholat boleh bepergian jauh, kemudian mestinya pergi ke Trenggalek sampai Blitar menjamak mengqasharnya boleh. Dari ya. Faqad sami'a Umaru rajulan yaqulu. Umar Ibn Khattab mendengarkan seseorang berkata, laula annal yauma yaumu jum'atin la kharajtu. Sekiranya hari ini bukan hari Jumat, maka akan saya bepergian. La kharajtu artinya keluar bepergian jauh, musafir. Kalau kemudian Umar menjawab, ukhruj fa innal jum'ata la tahbisu an safarin. Udahlah kamu bepergian sana. Kenapa? Sholat Jumat itu tidak menahan niatnya orang untuk bepergian. Ya asalnya tadi, asalkan belum masuk waktu sholat Jumat. Wasafara Abu Ubaidah yaumul jum'ati walam yantadir as-salat. Abu Ubaidah ibnu Jarrah belum masuk waktu sholat, misalnya sampai jam 11 gitu ya, atau jam 8 hari Jumat itu. Niat bepergian, ya bepergian gitu aja. Ya, enggak apa-apa. Warada az-Zuhri as-safaru sahwatu yaumil jum'ah faqila lahu bidzalika faqala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam safara yaumal jum'ah. Nah, karena hari Jumat itu hari spesial, ada banyak kefadilahannya. Maka walaupun demikian, apabila seseorang sudah niat bepergian asalkan belum masuk sholat
masuk waktu sholat Jumat, dia boleh berangkat bepergian. Baik, sudah selesai tentang ini menjamak tentang sholat, ya, alasan-alasan menjamak mengqasar sholat ini. Selanjutnya al-jam'u baina sholataini, mengumpulkan menjamak dua sholat. Ya juzu lil musalli ayat jemaah baina. Ada pertanyaan barangkali dalam ini tentang ini dari Rasulullah. Dari Rasulullah bahwa, nah gini, dalam hadis itu disebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalian wajib mengikuti aku, mencontohku. Dan sunnahnya itu apa yang biasa dilakukan oleh khulafa'ur rasyidin. Khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Di antaranya adalah siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Empat ini keempat-empatnya itu termasuk 10 orang yang dijanjikan masuk surga, sudah dijamin masuk surga. Terus kemudian termasuk orang-orang yang disebutkan dalam sebuah ayat, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sudah dapat apa namanya? Ya kalau sekarang bahasa sekarang apa? Sudah dapat afirmasi dari Allah, pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu ridho kepada mereka. Sifat-sifat radhiyallahu anhum itu kan mereka siapa? Ya as-sabiqunal awwalun, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, ini diantaranya adalah 4 khulafaur rasyidin, yaitu Umar. Sehingga banyak sekali hukum-hukum yang sebetulnya timbul dari ijtihadnya para sahabat ini. Seperti apa? Azan 2 kali waktu sholat Jumat. Itu ijtihadnya para sahabat itu. Terus kemudian sholat tarawih di masjid dengan berjamaah. Nah itu juga ijtihadnya khulafaur rasyidin, Umar ibn Khattab. Kalau 2 kali azan dalam Jumat itu siapa? Utsman ibn Affan. Dan itu diakui itu termasuk disyariatkan di dalam Islam ini. Salat tahajud boleh berjamaah ya. Itu kan qiyamul lail sebetulnya ya. Qiyamul lail. Salat pada malam hari. Jadi salat tarawih itu sebetulnya kan salatul qiyamul lail. Nah, Rasulullah suatu ketika ingin sholat isya-nya itu agak diakhirkan. Para sahabat menunggu-nunggu untuk sholat isya. Rasulullah tidak safar, ada. Tapi kemudian sampai ada yang terkantuk-kantuk. Nah, ini dasarnya duduk itu ketika sudah punya wudhu, kemudian tidur dalam keadaan duduk, itu tidak membatalkan tidurnya, itu tidak membatalkan wudhunya. Nah, ketika ada sahabat yang kemudian tahu Rasulullah datang sudah sampai malam, kemudian begitu iqamat langsung sudah tekelak-tekeluk, sudah berarti sudah tidur kan. Nah, itu kemudian langsung ikuti sholat tanpa wudhu. Nah, ini yang dilakukan para sahabat itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Ya, selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita teruskan. Al-jam'u baina sholataini, menjamak di antara 2 sholat. Ya juzu lil musalli ayyajma' baina dhuhri wal asri taqdiman wa ta'khiran. Wa bainal maghribi wal isya'i kadzalika. Boleh hukumnya bagi orang yang sholat itu untuk menjamak zuhur dan asar. Jamak takdim dilakukan pada waktu zuhur dan jamak takhir dilakukan pada waktu sholat asar.
Dan menjamak antara sholat maghrib dan sholat isya, takdim yaitu dilakukan pada waktu sholat maghrib, dan takhir ketika dilakukan waktu sholat isya. Demikian juga ya, idza wujidat halatun minal halatil atiyah, apabila ada sebab alasan-alasan yang menyebabkan boleh menjamaknya. Di antaranya yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, al-jam'u bi Arafah wal Muzdalifah. Ittafaqul ulama ala annal jam'a bainal zuhri wal asri jam'a taqdimin fi waqti zuhri bi Arafah. Para ulama sama pendapatnya, ya, sepakat, artinya sama pendapatnya. Ittafaqo, sama dalam hal menjamak antara sholat zuhur dan asar, yaitu jamak takdim ketika wukuf di Arafah bagi jamaah haji ini. Wa bainal maghrib wal isya, dan jamak antara maghrib dan isya jam'a takhirin, menjamak takhir ketika fi waqtil isya'i, pada waktu isya, di Muzdalifah, ketika di Muzdalifah. Jadi wukuf itu mulai zuhur atau tergelincirnya matahari tanggal 9, kemudian sampai maghrib. Nah, sholat zuhurnya dan asarnya dilakukan pada waktu sholat zuhur di jamak takdim. Kemudian sampai maghrib. Ketika sampai maghrib, ya berdoa, terus kemudian jangan sholat di situ, yaitu melanjutkan perjalanannya ke Muzdalifah. Sampai Muzdalifah, di sana nanti sampai ketika isya baru melaksanakan jamak takhir, dilaksanakan pada waktu sholat isya. Sunnatan li fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti sunnahnya atau jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjamak dalam bepergian jauh. Al-jam'u bainas sholataini fi safari fi waqti ihdahuma jaizun. Menjamak dua sholat ketika dalam bepergian di waktu salah satu dua sholat tersebut itu boleh. Fi qauli aktsari ahli ilmi la farqa baina kaunihi nazilan aw sa'iron. Menurut para ulama tidak ada bedanya orang bepergian jauh tersebut jalan terus bahkan selama 3 hari, bisa jadi ya jalan terus, ya berhenti paling 1 jam 2 jam. Itu ada nggak di masyarakat kita? Saya lihat itu ada 3 hari bahkan sampai 5 hari. Ya Bang? Hah? Jamaah tabligh. Jamaah tabligh jalan kaki ya. Ini siapa nah? Ziarah Wali Songo. Coba itu kan musafir, berapa hari itu ya? Ya coba yang dari Malang, pertama kali Gresik, terus kemudian Surabaya, Lamongan, terus apa? Ya itu bisa 3 hari loh, itu kan berjalan terus, kan nggak berhenti. Berhentinya di situ paling ya mengunjungi makam dan sebagainya. Itu tuh kan. Nah itu kan nggak nginep kan, masa ada ziarah itu nginep di hotel atau di mana, kan nggak ada. Nah, sama saja bepergian jauh tersebut baik berjalan terus maupun tinggal di rumah saudara atau tinggal di hotel. Misalnya bepergian jauh ke mana, ke Jakarta. Di sana nginep 2 hari. Selama 2 hari itu boleh menjamak qasarnya. Ya, aku tahu bepergian terus enggak berhenti. Misalnya juga ke sini ke Bima itu 2 malam 2 hari ya. Nah, ya. Atau kalau ke Medan itu berapa? Bis itu berapa hari ya? Kalau dulu bisa sampai 3 hari ya. Nah, 3 hari. Itu jalan terus. Atau kalau mudik misalnya, mudik nginep dulu ada teman itu, siapa ya, Pak Budi ya, itu mudik dan berhenti di rumahnya di mana? Di Jawa Tengah. Nah, sehari, nah, habis itu, nah seperti itu.
baik nginep maupun enggak, itu sama, boleh menjamak dan mengqashar sholatnya. Baik. Fa'an Mu'ad anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwata Tabuk idza zaghati syamsu qabla ayartahila jama'a baina dhuhri wal asar. Nah ini aturannya. Rasulullah ketika dalam perang Tabuk, apabila melihat matahari itu sudah tergelincir, idza zaghat syamsu qabla ayartahila, sebelum beliau naik kendaraan dan berangkat, beliau sholat dulu. Ketika sudah masuk waktu zuhur, terus gimana? Jamak takdim. Nah, antara zuhur dan asar. Ketika sudah masuk zuhur, maka dia sholat dulu zuhur dan asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Kemudian wa idza irtahala qabla an tazigha syamsu akhara dhuhra hatta yanzilal asra. Apabila ketika dalam perjalanan tersebut itu belum perjalanan, misalnya berangkat dari rumah atau dalam satu perjalanan kemudian berhenti di situ misalnya nginep. Nah, sebelum berangkat itu belum masuk waktu zuhur, jam 10 misalnya jalan. Kemudian dengan perjalanan itu masuk waktu zuhur. Nah, kemudian beliau melanjutkan sholatnya perjalanan terus sampai asar. Baru beliau menjamak takhir antara zuhur asar pada waktu sholat asar. Seperti itu. Demikian juga maghrib. Wa fil maghribi mithlu dzalika. Demikian sholat maghrib juga seperti itu. Idza ghabati syamsu qabla ayyartahila jama'a bainal maghrib wal isya. Apabila matahari sudah tenggelam, artinya sudah masuk maghrib, maka menjamaknya jamak takdim pada waktu sholat maghrib. Sholat maghribnya sholat maghrib dan sholat isya. Wa in irtahala qabla an taghiba syamsu akharal maghriba hatta yanzila al isya lil isya'i thumma nazala fa jama'a bainahuma. Nah, ketika berangkatnya itu sebelum maghrib, belum masuk maghrib, maka terus melanjutkan perjalanannya sampai walaupun masuk waktu maghrib, terus melanjutkan perjalanannya sampailah tempat tujuan atau sampai masuk isya. Setelah itu beliau menjamaknya dengan jamak takhir, dilakukan sholat maghrib dan isya pada waktu sholat isya. Bagaimana? Sholat maghrib dulu atau sholat isya? Ketika jamak takhir. Nah, ini ala hasbi tartibis sholat. Sesuai dengan tertibnya sholat. Tertibnya sholat itu sholat maghrib dulu atau isya dulu? Maghrib dulu, baru sholat isya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun. Baik, ini tata caranya sholat, bagaimana sholat jamak, sholat asar, maghrib, sholat asar dan sholat duhur dan asar, sholat asar dan maghrib. Bagaimana sholat subuh? Sholat subuh nggak bisa dijamak dan nggak bisa dikosor. Udah. Nah, sholat maghrib bagaimana? Tetap 3 rakaat, nggak boleh dikosor, boleh dijamak. Nah, boleh dijamak, tapi nggak boleh dikosor. Nah, sholat isya boleh dijamak, boleh dikosor. Dijamak itu dikumpulkan. Kalau dikosor diringkas. Asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wala tushtaratu an-niyatu fil jam'i wal qasri. Coba ini karena ada dalam ini saya dengarkan aja waktu itu, dengar orang sholat jamak qasar itu harus diniati. Ya. La tushtaratu an-niyatu fil jam'i wal qasri. Tidak syarat bahwa menjamak dan mengqasar itu ketika dalam perjalanan. Misalnya ya, saya tadi belum sholat maghrib, sholat isya. Kemudian saya melewati satu daerah, kemudian sudah masuk sholat maghrib tadi dalam perjalanan, naik bis. Kemudian niat, waduh nanti kalau saya turun, ya nanti ya boleh menjamak. Kemudian ketika sebelum masuk isya itu niat dalam hati, lah itu nggak disyaratkan. Ketika di atas kendaraan misalnya, saya niat nanti sholat maghrib saya tak jamak dengan sholat
isya. Nah, itu tidak disyaratkan seperti itu. Ya dulu ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ini disebutkan di sini dengan jelas. La tushtaratu an-niyatu fil jam'i wal qasri. Qala Ibnu Taimiyah wa huwa qaulul jumhuri minal ulama'i, ini mayoritas pendapatnya ulama seperti itu. Baik, yang tadi ya wa an Quraib an Ibni Abbasin, ya, sebelumnya ini panjang, ini sama dengan yang saya baca tadi ya. Nah, ini kemudian catatan la tushtaratu an-niyatu fil jam'i wal qasri. Qala Ibnu Taimiyah wa huwa qaulul jumhuri minal ulama'i wa qala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma kana yusolli bi ashabihi jami'an wa jam'an wa qasr jami'an, ya jami'an atau jam'an boleh, jami'an juga boleh, ya jami'an boleh, jam'an juga bisa. Ini kaidah bahasa Arab enggak apa-apa. Artinya lamma kana yusolli bi ashabihi jami'an atau jam'an, ya jam'an wa qasran, lam yakun ya'muru ahadan minhum biniyatil jam'i wal qasri. Ketika Rasulullah itu sholat dengan para sahabatnya, ketika menjamak dan mengkosornya, tidak memerintahkan seorang pun di antara mereka itu untuk niat menjamak dan mengkosor. Bal kharaja minal madinati ila Makkah yusolli raq'ataini min ghairi jam'in thumma shalla bihim adz-dzuhra bi Arafata wa lam yu'allimhum annahu yuridu ayyusalliyal asra ba'daha. Dan ketika Rasulullah pergi dari Madinah, nah ini dalam perjalanan haji ini, ketika keluar dari Madinah ke Mekah, kemudian sholat 2 rakaat tanpa menjamak min ghairi jam'in, thumma yusolli bihim adz-dzuhra bi Arafata. Baik, thumma yusolli, thumma shalla bihim adz-dzuhra bi Arafata wa lam yu'allimhum annahu yuridu ayyusalliya al-asra ba'daha. Thumma shalla bihim al-asra wa lam yakunu nawau al-jam'a wa hadha jam'u taqdimin. Nah, jadi begini. Rasulullah ketika bepergian suatu ketika dari Madinah keluar ke Madinah itu sholat 2 rakaat, kemudian tanpa menjamak. Kemudian suatu ketika juga sholat duhur di Arafah, ini ketika haji, ya. Kemudian walam yu'allimhum annahu yuridu ayyusalli al-asra ba'da, dan beliau tidak mengatakan bahwa nanti kita selain sholat duhur nanti kita langsung sholat asar. Tidak mengajarkan seperti itu, tapi langsung begitu saja berdiri, kemudian muadzinnya iqamat. Baik. Tsumma shalla bihim al-asra wa lam yakunu nawau al-jam'a wa hadha jam'u taqdimin. Nah, jadi ini mengajarkan bahwa tidak ada syarat untuk ketika ingin ya merencanakan jamak takdim maupun takhir, itu niat ketika dalam perjalanan sebelum melakukan jamak takdim ataupun jamak takhir tersebut. Wakadzalika lamma kharaja minal madinati shalla bihim bidzil khulaifah al-asra raq'ataini wa lam ya'murhum biniyati qasrin. Tidak memerintahkan nanti dikosor loh, tidak. Tapi langsung Rasulullah sholat 2 rakaat mengkosornya, tidak memberitahukannya. Amal mualatu baina sholataini faqad qala, adapun sholat antara jamak zuhur dan asar itu apa harus berturut-turut, misalnya nggak dijedai oleh satu jeda. Ini faqad qala, siapa ini tadi? Ibnu Taimiyah. Dia berkata, wasahihu annahu la tushtaratu bihalin. Tidak ada syarat bahwa langsung tidak boleh bicara dulu misalnya, atau tidak boleh melakukan aktivitas dulu. La fi waqtil ula wala fi waqtil tsaniyati. Baik dalam waktu yang pertama maupun yang kedua. Fa innahu laisa lidzalika haddun fi syar'i wa li anna mura'ata dzalika
yusqitu maqsudal rukhsah. Nah, ini dengan misalnya ini karena ya namanya menjamak itu kan mengumpulkan, ya, mengumpulkan. Maka asalkan antara zuhur dan asar tersebut tidak ada aktivitas di luar sholat. Misalnya ketika habis sholat zuhur batal misalnya, oh anu dulu wudhu misalnya, ditunggu imamnya ini juga nunggu kan juga, jadi artinya saat sholat maghrib dengan isya nanti kan nggak langsung berturut-turut misalnya. Oh kita tunggu dulu. Nah ini jeda, walaupun jeda kepentingan sholat nggak masalah. Tapi misalnya habis sholat duhur kemudian ntar ngopi dulu, beda lah. Beda, itu kepentingan di luar sholat. Kepentingan di luar sholat. Nah. Baik, kemudian waqala Syafi'i lau shalla al-maghriba fi baitihi biniyatin al-jam'i thumma ata al-masjidah fa shalla al-isya. Imam Syafi'i mengatakan gini, Imam Syafi'i sendiri mengatakan gini. Kalau seseorang itu sholat maghrib fi baitihi di rumahnya, ya. Biniyatil jam'i dengan niat jamak. Terus kemudian thumma atal masjidah, kemudian setelah sholat maghrib tapi niat jamak. Ya, yang rumahnya dekat masjid misalnya gitu, mau bepergian atau nanti tak jamak wis, kemudian sholat maghrib, oh iya ketika akhir waktu waktu maghrib misalnya, ketika akhir maghrib baru sholat, kemudian dengar waktu adzan isya, wah sudah isya, saya tadi niat jamak, maka dia bepergian pergi ke masjid, kemudian sholat isya menjamak dengan sholatnya maghrib tadi, maka itu nggak apa-apa. Ya. Fasolla isya jaza, ini boleh. Kecuali kalau sholat awal waktu sholat maghrib, kemudian habis itu ngobrol-ngobrol, lihat televisi, ngopi, makan dan sebagainya, habis itu isya baru tadi jamak, ya ini sudah enggak apa namanya, bisa ada kepentingan yang di luar sholat. Baik, yang ketiga. Al-jam'u fil matori, ya, menjamak sholat ketika turun hujan. Baik, sebelumnya ada yang di tata caranya sholat jamak, tata caranya mengkosor. Baik. Al-jam'u fil matori, menjamak ketika turun hujan. Rawa al-Asram fi sunanihi an Abi Salamah ibn Abdurrahman annahu qala minas sunnati idza kana yaumu matirin, disunatkan ya, minas sunnati idza kana yaumi matirin, idza kana yaumu matirin, pada hujan, hari yang hujan lebat. Matir itu hujan lebat. Ayat jemaah bainal maghrib wal isya, untuk menjamak antara maghrib dan isya. Ya, ini Al-Athram dalam sunannya, dalam kitab sunnah. Warwa al-Bukhari anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal maghribi wal isya'i fi lailatin matiratin. Suatu malam hujan deras, Rasulullah menjamak antara sholat maghrib dan isya. Wa khulasatul madhabi bidzalika anna Syafi'iyyah tajuzu lil muqimi al jam'a bainadz zuhri wal asri wa bainal maghribi wal isya'i jam'a taqdimin faqat bisyarti wujuhil matori. Syafi'iyah mengatakan bahwa boleh bagi orang mukim, ini bukan musafir ya, seperti kita mukim, menjamak antara maghrib dan isya ketika hujan lebat. Maghrib sholat duhur dan asar, kemudian maghrib dan isya ketika hujan lebat. Ini di masjid. Tapi kalau di rumah bagaimana? Nah, ya. Enggak boleh. Enggak boleh di masjid. Ya, ketika di masjid. Ya faqat bi syarti wujudil matori indal ikhrami bil ula wal faraghi minha wa iftitahin thaniyati. Gimana? Nah iya, kalau memang misalnya hujan lebat itu ya, hujan lebih sudah.
Hah? Baik, batasannya hujan lebat itu enggak. Nah, ini ada ini ya. Ya, ukurannya lebat atau enggak lebat gimana? Ya. Baik. Ini wa inda Malik annahu yajuzu jam'u taqdimi fil masjidi bainal maghrib wal isya. Menurut Malik, Imam Malik boleh menjamak maghrib dan isya. Lima torin waqi'in au mutawaqqa'in, ya, karena terjadi hujan. Kemudian walitini ma'al zulmati idza kana tinu katsiran, apabila dulu belum aspalan itu sampai apa, lendut bletot. Nah, sekarang sudah aspal semua ya udah. Nah, baik. Apa namanya? Ya, atinu katsiran yamna'u awasiton nasi min labsil na'li wa kariha al-jam'u baina zuhri wal asri lil matori. Ini kasusnya itu antara maghrib dan isya sebenarnya Rasulullah. Kemudian dikiaskan, yang boleh menjamak itu kan maghrib dan isya. Karena dalam bepergian itu yang boleh jamak duhur dan asar juga, maka ini juga dikiaskan seperti itu. Nah ini sehingga sebagian ulama menganggap itu makruh antara duhur dan asar apabila hujan lebat itu dijamak. Tapi yang jelas Rasulullah melakukan antara maghrib dan isya. Nah ini tadi disebutkan yamna'u awasiton nasi min labsin na'li, sampai kesulitan memakai apa namanya sandal, atau sampai basah kuyup misalnya. Ya begini, misalnya gini ya, di jalanan itu misalnya sampai menggenang air, menggenar ya, seperti ya genangan air sampai banjir ya, sampai nggak banjir bandang sih ya. Banjir sampai genangan air itu kan ya otomatis beda kan dengan apa namanya hujan biasa rintik-rintik gitu aja. Nah, sampai gitu. Jadi boleh, intinya ketika sholat maghrib dan isya, dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Ini misalnya sekarang, apa? Masjidnya, terus di lantai 2. Bisa. Terus gimana caranya? Itu kan dalam keadaan tidak normal, darurat. Bagaimana semuanya yang tergenang? Kan masih ada kursi, maksudnya bisa duduk. Nah, ada lantai 2. Kalau ada lantai 2, bagaimana loh? Bisa aja. Loh, sekarang kita aman di sini. Coba saudara kita di Gaza. Bagaimana mereka? Kemarin hujan lebat itu. Ya Allah. Lihat foto-fotonya itu kan. Becek sampai rumah-rumahnya. Masjid juga becek. Bagaimana? Boleh dengan duduk. Ya, nggak sampai apa namanya sujud di atas lantai karena basah seperti itu. Kemudian isyarat dengan duduk. Nah, dalam kondisi tidak normal. Nah, ini apa namanya? Apa yang kita kaji kemarin ya. Dalam kondisi yang tidak normal, yang tidak baik-baik saja, itu dengan isyarat. Bahkan ya, saya tekankan, kalau kita aman, nggak apa-apa ya, sipil ya, tentara, militer, dan polisi itu ketika latihan, bagaimana? Walaupun latihan, nggak perang, dari zuhur sampai asar misalnya, perjalanan jauh, ya. Ketika perjalanan jauh, itu bagaimana sholatnya? Gimana? Jamak qashar, tapi kemudian karena rombongannya harus berjalan terus, nggak ada waktu untuk ini, gimana? Ya, isyarat. Boleh dengan berjalan, boleh. Karena ada targetnya. Kalau nanti nggak sampai target jam sekian belum sampai ini, nanti akan merusak dan mengalahkan agenda apa namanya? Walaupun latihan itu seperti itu, sehingga tidak ada alasan ya. Jadi kita motivasi para apa namanya tim SAR juga ya.
tim SAR. Ya siapa saja ya, misalnya dalam bepergian jauh. Ya. Terus kemudian di rumah sakit yang sekarang ini ya, misalnya. Ya pokoknya dalam keadaan yang tidak normal atau tidak wajar, itu rukhsah itu diperbolehkan. Maka dengan isyarat pun, ya. Bahkan ketika buang air pun juga sulit misalnya. Waduh, air nggak bisa untuk minum. Bagaimana? Istinja. Ya, kita kan ada pelajaran tentang istinja. Ya misalnya pergi sebentar, ya di hutan misalnya, ya di balik pohon, kemudian buang air, kemudian nggak ada air, gimana? Pakai batu atau pakai brongkalan ini tanah, dan ya, itu sudah cukup, bisa. Nah, kalau karnaval, ya baik, ini kalau hukumnya latihan perang itu gimana hukumnya? Hukum perang ya boleh dan dianjurkan di jihad fisabilillah ya. Tugas, karena tugas. Jihad fisabilillah atau apa saja. Tapi kalau karena apa? Kalau jihad tadi, kalau mati syahid. Coba karnaval mati sangit. Coba. Ya ini enggak di apa namanya? Ya seperti itu. Usulnya. Jadi diteliti dulu ini pokok masalahnya apa ini. Waduh, karena 17 Agustusan, waduh. Bagaimana ini? Ini hukumnya itu sendiri. Nah, boleh apa enggaknya? Tadi sebetulnya ya masih sampai pada karena kebutuhan mendesak, ya, kebutuhan mendesak misalnya, ya terutama ini resepsi pernikahan itu, dari pagi sampai sore sudah make up dan sebagainya, itu bagaimana ini? Nah, ketika bersinggungan dengan hukum, maka hukumnya itu bagaimana? Ya, kalau orang yang taat kepada aturan agama, mestinya dikedepankan. Kalaupun misalnya menabrak sholat duhur dan asar, sudah dikondisikan dia kondisi nanti bisa sholat. Hasilnya apa? Ya, duhur cuma berapa menit sih sholat itu. Tapi misalnya kalau ketika ada ya ini yang terlibat di protokoler ini ya, tamu negara atau sebagainya, terus nah ini ada contoh pada zaman Raja Salman dulu ketika menerima Barack Obama ya di televisi itu kan, mendengar adzan ditinggal gitu saja sholat. Nah seperti itu bisa dicontoh. Kemudian kalau yang terpaksa misalnya pada anaknya buahnya menjaga itu kan, menjaga nggak bisa untuk melakukan sholat ya nggak, maka seperti itu boleh misalnya ya, kayak yang di Masjidil Haram juga itu menjaga, tugasnya menjaga, nggak ada waktu untuk sholat dan sebagainya, maka boleh menjamak dan boleh mengqashar di antaranya ya, ketika dalam kondisi yang bertugas seperti itu. Jadi ini ya, doabitnya itu adalah dulu hukumnya dulu, melakukan itu hukumnya jaiz maupun makruh maupun haram. Ya ini kalau di dalam sini ya juzuli hajatin, boleh untuk kepentingan tertentu. Nah, kepentingan tertentu tersebut halal atau haram dulu. Kalau halal tidak apa-apa. Kalau halal. Tapi jangan terus-terusan gitu kan. Iya. Iya kan, ya tetap sholat, harus tetap sholat ya, walaupun dijamak dikosor boleh kan. Ini ya nanti sebetulnya ada ini tadi ya, juzuli hajatin, jadi al jamu li hajatin, untuk kepentingan. Nah kepentingan itu apabila halal boleh, tetapi kepentingannya itu apabila haram bahkan makruh pun tidak boleh. Baik.
Demikian kajian kita. Mudah-mudahan kita bisa ingat apa yang kita kaji pada waktu lalu, kemudian kita terapkan pada waktu sekarang, terus kemudian bagaimana kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan masalah, kita bisa mengatasinya dengan baik, sehingga kita tetap menjadi hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين